Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dan Ibu penguji kinerja mahasiswa PPG dalam jabatan Transportasi plus Kementerian Agama Republik Indonesia LPTK UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten batch 1 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Salia SPDI. Saya guru di SD Negeri Caringin 4, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Saya adalah mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan Kementerian Agama Republik Indonesia batch 1 tahun 2025 di LPTK UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten dengan NIM 25606031, nomor UKG 360118000483. Pada hari Senin 12 Mei 2025 saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam penilaian uji kinerja pada materi zakat, infak, dan bersedekah di kelas 5 mata pelajaran pendidikan agama Islam. Terima kasih, mohon arahan dan bimbingannya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya anak kuliah? Alhamdulillah kalau baik. Kita bersyukur Allah Subhanahu wa taala bahwa telah pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan walafiat sehingga bisa menuntut ilmu. Untuk memperlancar kegiatan belajar, mari kita berdoa dulu. Silakan, siapa yang ingin doa? Siap berdiri. Beri salam kepada Bapak Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah mulai. Mari kita mulai. Yang sudah memimpin doa. Silakan duduk kembali anak-anakku sekalian yang Pak Guru sayangi. Kita seperti biasa setiap pagi kita bacakan surat-surat juz amma. Mari kita membacakan surat Al-Maun. A'udzu Wala yahuddu
juga kita mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Amin ya Rabbal. Amin. Coba anak sekalian, masih ingat tepuk anak soleh? Coba tepuk anak soleh. Supaya rasa nasionalisme kita bertambah pada negara Indonesia, kita akan menyanyikan lagu nasional yang berjudul Garuda Pancasila. Lagu Pancasila. Tepuk tangan. Anak-anakku yang Pak Guru sayangi, siapa? Bapak pemegang absen, siapa yang tidak sekolah pada pagi hari ini? Anak. Ya, sekolah Kita doakan teman kamu yang tidak sekolah pagi hari ini, semoga besok bisa sekolah. Siapa yang masih ingat pelajaran yang kemarin? Tentang apa? Silakan. Nabi Muhammad adalah nabi yang keberapa? Nabi Muhammad berapa menggelar? Alamin. Artinya alamin apa? Yang dapat dipercaya. Nabi Muhammad dilahirkan sudah dalam keadaan gimana? Yatim sama ayahnya. Dan Nabi Muhammad ketika remaja sudah belajar berdagang. Sebelum ke materi, Bapak mau bertanya, mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menganjurkan kita untuk berinfak dan bersedekah? Siapa yang tahu? Mas Menjara. Karena berinfak dan bersedekah membantu orang lain dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berada di samping orang yang bersedekah. Ya, betul. Bagus. Tepuk tangan. Coba ya, yang tahu jelaskan pengalaman kamu ketika memberikan zakat kepada fakir miskin. Ya, saya tahu. Andin, silakan Andin. Mereka sangat senang sekali karena terbantu bisa mengurangi kekurangan mereka. Ya, betul. Hebat. Tangan. Kita pada pagi hari ini akan menerangkan tentang materi zakat, infak, dan sedekah. Nah, lihat. Nah, hidup, lapang, dan berbagi. Yang pertama, zakat, infak, hadiah, sedekah, dan hikmahnya. Ya. Jadi kita setiap bulan Ramadan itu mengeluarkan zakat ya. Zakat, zakat fitrah, terus berinfak ya, membelanjakan sebagian harta untuk meringankan kesulitan
orang yang kurang mampu. Juga berikan hadiah ya kepada teman atau sahabat kita yang berprestasi. Dan sedekah memberikan atau membelanjakan untuk membantu teman kamu yang kesulitan atau kesusahan, biar lebih ya bahagia ya, bisa merasakan kenikmatan atau kebahagiaan kita. Di sini ada senang berbagi. Senang berbagi. Jadi kalau kita senang berbagi sama teman, itu akan terjalin hubungan yang baik, menyenangkan. Terus bersyukur dapat hadiah. Jadi kalau kamu dapat setelah berlomba dapat hadiah, itu harus bersyukur, tidak boleh sombong ya. Karena kepintaran itu adalah hanya ya titipan Allah dan kita harus bersyukurinya. Adapun hikmah nih, perhatikan. Adapun hikmah yang dapat dipetik dari zakat, infak dan sedekah dan hadiah adalah sebagai berikut. Yang pertama, melipat gandakan rezeki. Berbagi harta dengan orang lain tidak akan mengurangi harta, tetapi sebaliknya Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan rezeki orang yang berinfak dan bersedekah. Betul enggak? Betul. Pernyataan ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am ayat 160 sebagai berikut. Yang artinya, barang siapa yang membawa amal baik, maka baginya pahala 10 kali lipat amalnya. Dan barang siapa yang membawa perbuatan jahat, maka tidak diberi pembalasan melainkan seimbang dengan kejahatannya. Sedangkan mereka sedikit tidak dianiaya. Dijelaskan kalau kita beramal itu akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang berbuat jahat itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan siswa dan siswi semuanya yang kamu sayangi termasuk orang-orang yang berbuat baik yang soleh, amin ya rabbal alamin. Yang kedua, dari infak dan sedekah itu dapat menghapus sifat pikir. Kalau bahasa kitanya pelit ya. Agama Islam memberikan pesan kepada pemeluknya agar memiliki perilaku peka dan peduli terhadap orang lain. Jadi manusia yang ringan tangan untuk membantu usaha orang lain. Jika sudah terbiasa maka sifat pikir akan terhapus. Jadi kepada siswa dan siswi bersama teman harus saling berbagi ya. Kalau tidak punya uang kasih temannya, kalau nggak punya pulpen kasih pinjam. Itu saling tolong menolong. Yang ketiga, membersihkan harta yang mungkin ada kesalahan yang tak sengaja dalam bertransaksi sehingga harta menjadi kurang baik. Yang bersedekah atau berinfak membersihkan harta sehingga menjadi suci dan bersih, sehingga melapangkan hati dan Allah memaafkannya. Jadi harta yang kita miliki itu akan dibersihkan dengan sedekah dan berinfak. Yang keempat, dengan infak dan bersedekah itu dapat menolak musibah, ya, menolak bala. Musibah dan bencana merupakan kehendak siapa? Kehendak siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dia Allah yang mengetahui dan mengatur segala, namun sebagai manusia berupaya agar Allah tidak memberikan musibah di antaranya dengan bersedekah. Sebagaimana Rasulullah SAW menyampaikan, segeralah kamu bersedekah, musibah tidak akan mendahului sedekah. Makanya dengan sedekah itu akan tertolak ya. Yang tadinya hambatan bahaya, dengan sedekah kita menyisihkan sebenarnya itu tidak akan terjadi. Berikutnya yang kelima, membantu orang yang lemah, orang yang kekurangan. Islam mengajarkan kepada kita tolong menolong. Infak dan sedekah merupakan salah satu cara untuk menolong orang-orang yang lemah.
inilah saatnya memberikan kebahagiaan bagi orang yang lemah, sehingga mereka menjadi kuat dan termotivasi untuk beramal soleh. Infak dan sedekah merupakan cara untuk menolong orang-orang yang lemah, yang kekurangan, untuk menyenangkan hati mereka, yang meringankan beban mereka atau saudara kita yang kesusahan. Sungguh banyak hikmah yang diperoleh dari saling berbagi. Dialah Allah yang akan membalas yang tiada batas, yang tidak ada batasnya, ya Allah itu pahalanya yang berlipat ganda. Karena Allah memerintahkan kita untuk berinfak, bersedekah, zakat ataupun berbagi dalam bentuk lain, dan Allah akan memberikan ganti dengan cara yang dikehendaki. Ya, jadi kamu tidak boleh ragu dalam hati. Sekarang Pak Guru mau tanya, jika kamu diberikan harta mau bersedekah, masih ragu nggak buat sedekah? Enggak. Ya, jangan ragu. Janji Allah itu akan dilipat gandakan, akan diganti dengan 10 kali lipat. Untung nggak? Betul. Selanjutnya, nah lihat situ ya. Kalau kamu tidak punya harta atau barang yang disedekahkan, bisa dengan apa? Senyum. Senyum juga sedekah. Memberikan nasihat, memberikan ilmu, ya. Itu juga sedekah. Bersenyum kepada bapak ibu guru itu juga sedekah. Kalau bersedekah tidak boleh ingin dilihat orang-orang lain. Nanti tidak dapat pahala. Betul nggak? Betul. Baiklah. Nih firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bi amwali wa adha. Yang artinya, wahai orang-orang beriman, janganlah kamu merusak sedekahmu dengan menyebut-nyebut dan menyakiti perasaan mereka. Jadi artinya begini, kalau kamu bersedekah, ya tidak boleh disebut-sebut, ya. Umpamanya mandi bersedekah nih, 1 juta pengen diumumkan, pengen terdengar, itu nggak boleh, ya. Terus nggak boleh disebut-sebut lagi, ya, sama orang lain. Jadi sedekah itu cukup kita sama Allah yang tahu. Paham sampai di sini? Paham. Ya, terima kasih. Sebelum ke kerja kelompok, berdiri dulu. Tangan diputar-putar, bertepuk tangan. Tangan berputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Digoyang-goyang, goyang-goyang, goyang-goyang. Gimana? Tepuk semangatnya? Tepuk semangat. Tugas kelompok ya, Bapak akan membagi kelompok 4 kelompok. Itu diambil dari 4 sahabat Nabi, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali bin Abi Thalib. Ini kelompok Abu Bakar, ini kelompok Umar bin Khattab, ini kelompok Utsman di depan, ini kelompok Ali bin Abi Thalib. Tolong simak ya, pelajari materi yang telah diberikan tadi. Nanti jika ada yang kurang dipahami, boleh bertanya kepada Pak Guru. Silakan dikerjakan. Silakan berdiskusi. Silakan. Ya, silakan kelompok Abu Bakar, silakan. Ayo. Pak, penilaian kita sudah ditulis. Iya, di checklist ya. Ya. Itu istilah. Ayo, pelan-pelan. Jangan teliti. Dan katakan, semuanya bekerja, bekerja sama. Tidak boleh ada yang teliti mengerjakannya. Ya, dibaca dulu. Jika ada yang kurang paham, pertanyaannya silakan tanyakan ke Bapak dulu.
Dari kelompok Abu Bakar. Silakan. Dari kelompok Umar, silakan kerjakan. Di kelompok Usman bin Affan, kerjakan. Di kelompok Ali bin Abi Thalib, kerjakan dengan teliti. Ya. Yang kedua ini silang. Ya, disilang. Yang kedua disilang ya. Ya, yang kedua silang. Pilihan ganda A, B, atau C atau D. Pilih jawaban yang tepat, yang dianggap tepat dan benar. Yang sudah selesai, silakan. Nanti ke depan menyampaikan hasil diskusinya. Pilih jawaban yang benar A, B, C, atau D yang dianggap tepat. Dibaca dengan teliti, simak pertanyaannya. Jika ada yang kurang tepat, kurang jelas, pertanyaan silakan ditanyakan kepada Pak Guru. Belajar bekerja sama. Baca, soalnya dibaca. Ya, harus selesai. Dari kelompok. Silakan yang akan maju ke depan siapa perwakilan? Dengarkan ini dari kelompok Umar bin Khattab. Silakan, beri baca. Sangat sering saya mendapatkan hadiah dari Ya nanti bergantian. tenagaku untuk membantu orang lain. Saya rutin memberikan bantuan kepada orang lain. Sekarang saya mengajar untuk infak. Saya berinfak setiap hari jarang. Pemberian seorang dalam bentuk bahan makanan pokok dengan jahat dan teman dinamakan zakat fitrah. Dua, perhatikan beberapa ketentuan berikut. Menggunakan bahan pada pokok pada hari pemberian sederhana menggunakan seorang tidak wajib diberikan ketika mencapai A, A 1, 2 dan 4. Terus nomor berapa? Penerima zakat fitrah adalah 8 mustahik yang telah ditentukan dalam Al-Quran. Tapi sangat diutamakan untuk fakir miskin, kemuliaan Islam karena manusia memiliki simpati adalah empat kepada orang lain. Perhatikan beberapa pernyataan berikut. A, S, C 1, 3, dan 5. Pada dasarnya sedekah adalah mengubah nafsu akan menjadi bagus apabila seseorang bertemu dengan
kelompok Umar Marginato. Tepuk tangan. Kelompok kedua, kelompok mana tadi? Kelompok Ali bin Abi Thalib. Dan yang lebih jelas lagi penjelasannya, dibacanya, biar semuanya kedengaran. Silakan, Saudara Andi dari kelompok Ali bin Abi Thalib. Saya membantu panitia zakat di hari raya Idul Fitri. Saya ikut membagi zakat fitri sering. Saya mendapatkan hadiah karena berprestasi sejarah. Saya memberikan tenagaku untuk membantu orang lain sering. Saya rutin memberikan bantuan kepada orang lain sering. Saya menyisakan uang jajan untuk infak sering. Saya berinfak setiap hari sering. Penilaian pengetahuan. Bentuk pemberian seseorang dalam bentuk bahan makanan pokok dengan syarat dan ketentuan dinamakan ya. Perhatikan beberapa ketentuan berikut. Menggunakan bahan makanan pokok sehari-hari, memberikan karena kuliahkan seseorang, wajib dibayar ketika mencapai nasibnya, wajib dibayar saat pada malam hari raya Idul Fitri, menggunakan beras sebesar 2,5 kali atau 3,5 liter. Pertanyaan di atas yang menunjukkan ketentuan zakat fitri terdapat pada A1, 2, dan 3, B1, 4, dan 5. Masih jawabannya ya, bacanya. Penerima zakat fitri adalah 8. Zakat fitrah adalah 8 mustahik yang telah ditentukan dalam Al-Quran, tetapi sama diutamakan untuk fakir miskin. Pertanyaan tersebut sangat tepat karena muzaki boleh memilih kepada siapa saja yang ada dalam 8 golongan. Perhatikan beberapa pertanyaan berikut. 1. Memberikan sesuatu yang bermanfaat dengan sukarela semata karena Allah. 2. Memberikan suatu benda yang berharga karena rasa hormat semata. Pertanyaan yang memiliki makna sedekah terdapat pada 1, 3, dan 5. Pada dasarnya sedekah adalah mubah, namun akan menjadi wajib apabila sudah dianjurkan untuk lurah membangun jalan, namun rezeki belum datang sehingga lurah tertunda. Ya, terima kasih dari kelompok Ali bin Abi Thalib. Bagus kan jawabannya? Bagus ya. Tangan. Abu Bakar kan menjelaskan hasil kelompoknya. Yang lainnya dengarkan. Simak dengan baik.
Ya, terima kasih dari kelompok. Apakah hebat enggak? Jawabannya ya, luar biasa. Tangan. Sekarang dari kelompok apa? Busman bin apa? Silakan, siapa? Yang di depan, perwakilan. Berpati. Bacakan yang jelas. Penilaian sikap satu, saya membantu panitia gerakan saya istri membagi saya mendapatkan hadiah yang berprestasi dalam saya memberikan tenagaku untuk membantu orang lain sering saya rutin memberikan bantuan kepada orang lain sering saya menyisihkan uang jajan untuk infak sering saya berinfak setiap hari sering pemberian seseorang dalam bentuk barang makanan cukup dan masyarakat dan ketentuan memberikan beberapa ketentuan dari dosa memberikan seseorang juga wajib dibayar misalnya 4 wajib dibayarkan saat pada malam hari fitri 5 menggunakan beras seberat 2,5 kg atau 3,5 liter. Pertanyaan di atas menunjukkan ketentuan zakat fitrah terdapat pada 1, 2, dan 4. 3. Penerima zakat fitrah adalah 8 mustahik yang telah ditentukan dalam Al-Quran, tetapi sangat diutamakan untuk fakir miskin. Pernyataan tersebut sangat tepat karena muzakir boleh memilih kepada siapa saja dalam 8 golongan. B. Hanya orang fakir miskin yang dapat mendapatkan zakat. Perhatikan beberapa pernyataan berikut. 1. Memberikan sesuatu yang bermanfaat cuma sekalian semata karena Allah. 2. Memberikan suatu benda yang berarti karena rasa hormat semata karena Allah. 3. Memberikan senyum yang tulus semata ingin membahagiakan orang lain. 4. Menyerahkan sebagian harta dengan syarat yang tertentu. 5. Menyisihkan uang jajan untuk orang yang membutuhkan. Pernyataan yang memiliki makna sedekah pada C. 1, 2, dan 5. Pada dasarnya sedekah adalah mubah namun akan menjadi wajib apabila A. Seorang bertemu dengan orang lain yang kelaparan, sangat membutuhkan dan mengancam jiwanya. Ya, terima kasih dari kelompok Usman bin Affan. Bagus enggak jawabannya? Masih tangan. Siswa dan siswi yang kamu sayangi, setelah semuanya melihat dari hasil kelompok masing-masing, semuanya bagus-bagus jawabannya, benar-benar semuanya. Alhamdulillah. Tepuk tangan buat semuanya. Baiklah, anak-anakku yang mereka, kita selanjutnya. Jadi inti daripada zakat, infak, dan sedekah, ya Bapak harapkan kepada siswa-siswi yang Pak Guru sayangi, semoga kita termasuk orang-orang yang suka gemar berbagi, ya, gemar mengeluarkan zakat, suka membantu saudara-saudara kita yang kekurangan untuk meringankan beban mereka, ya, supaya bisa terbantu kehidupannya. Ya, siap? Siap. Tapi dengan dasar ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya infak kita, sedekah kita, zakat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Semoga materi tentang berbagi, yaitu zakat, infak, dan sedekah yang Pak Guru sampaikan bisa diamalkan di kehidupan
kamu sehari-hari. Dan mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan sebelum pulang, agar kita diberikan keselamatan sampai rumah, kita berdoa dulu. Silakan kepada yang memimpin doa. Ya, demikian materi yang dapat aku sampaikan. Mudah-mudahan dapat diamalkan di kehidupan sehari-hari. Mari kita tutup pelajaran pagi hari ini dengan bersama-sama bacakan hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.